Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS yang dirahmati Allah. Hari ini tanggal 21 kita akan melanjutkan materi kita tentang peluang, ya, masih tentang peluang. Nah, kemungkinan pertemuan depan ini materi terakhir kemungkinan, dan pertemuan depan kita akan mengambil nilai untuk bab peluang ini, ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, ya. Baik, sebagaimana yang kemarin Bapak sampaikan bahwa kita akan membahas apa yang kemarin jadi pertanyaan yang sudah kalian browsing di nomor 2, yaitu tentang peluang dua kejadian tidak saling lepas, dua kejadian saling lepas, dua kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Nah, kejadian-kejadian ini karena ada dua atau lebih kejadian, maka dia disebut dengan kejadian majemuk. Kenapa kok namanya kejadian majemuk? Karena dia lebih daripada satu, ya, lebih dari satu kejadian. Nah, makanya dia disebut dengan kejadian majemuk. Nah, bagaimana cara kita menghitung peluang pada kejadian majemuk? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan apa bedanya antar kejadian-kejadian majemuk tersebut? Baik, sebelum kita mulai anak-anak, kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan diberkahi Allah. Ya, untuk anak-anak yang sambil mengerjakan tugas lain atau mempersiapkan untuk lomba milad madrasah, silahkan, ya, tapi tetap diikuti pembelajarannya, tetap diikuti aktivitasnya, jangan sampai ketinggalan. Bapak tidak memaksa kalian menonton video ini pada jamnya, tapi silahkan diikuti misalkan malamnya seperti itu, atau mungkin besoknya, atau mungkin ketika senggang, silahkan diikuti. Pokoknya jangan sampai kalian tidak ada aktivitas sama sekali, ya, karena ya memang madrasah sedang banyak-banyaknya kegiatan. Ada lomba tingkat nasional, lomba tingkat wilayah, kemudian ada perlombaan antar kelas dan lain-lain. Maka harapannya kalian sudah kelas 12 bisa membagi waktu dengan baik dan bisa bijak memilih mana yang didahulukan dan mana yang tidak boleh ditinggalkan, ya. Baik, untuk peluang kejadian majemuk anak-anak, yang pertama itu adalah gini, Bapak lah pokoknya ini tampilan. Oke, yang pertama itu adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas. Nah, perhatikan ya, ada kejadian tidak saling lepas, itu yang pertama. Nah, kejadian tidak saling lepas itu maksudnya apa? Jadi kayak gini contohnya. Misalnya ini adalah kejadian yang pertama, ya. Kemudian ini adalah kejadian yang kedua. Nah, dua kejadian ini adalah kejadian majemuk. Kenapa? Karena lebih dari satu kejadian. Mereka disebut tidak saling lepas jika terdapat unsur yang sama, ya. Jadi di kejadian pertama dan kejadian kedua itu ada unsur yang sama. Nah, maka biasanya yang ditanyakan itu adalah berapakah peluang ininya yang ada di luar sini.
Bapak arsir hitam ini ya. Nah itu yang ditanyakan, ada yang hitam itu ya, bukan yang hijau ya. Jadi yang merah itu adalah kejadiannya merah ya, yang biru itu adalah kejadiannya biru. Ternyata antara merah sama biru itu ada kejadian yang sama di dalamnya, ada unsur-unsur yang sama. Nah, yang ditanyakan peluangnya itu biasanya yang bukan unsur yang sama tersebut ya, yang bukan unsur yang sama. Simbolnya, maka kalau misalkan seperti itu, simbolnya adalah peluang ya, kejadian A atau B ya, gabungan, simbol gabungan, union ya. Kejadian A atau B itu adalah, nah perhatikan nih, kejadian A itu yang merah ya, kemudian ditambah kejadian B itu yang biru ya, kemudian dikurangi ada berapa yang hijau. Oke, itu ada berapa yang hijau? Hijau itu adalah A dikurangi B. Maaf, salah. Apa lagi? Jadi dikurangi berapakah kejadian A dan B. Nah, jadi hijau ini ya, hijau ini dia adalah kejadian yang A tapi juga kejadian B. Nah, ini simbol ini anak-anak, simbolnya perhatikan. Saya Bapak tulis dulu. Simbol ini ya, itu adalah simbol union atau gabungan. Dibaca juga atau ya. Jadi dibacanya atau. Union, gabungan, atau ya. Sedangkan simbol ini itu adalah intersection ya, atau irisan, dibaca juga dengan dan. Nah, jadi itu istilah-istilahnya. Nah, jadi yang ini adalah irisan, yang hijau nih. Yang hijau ini adalah irisan ya. Ini adalah irisannya A dan B. Nah, jadi ini adalah rumusnya yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi cara mencarinya adalah gitu. Nah, sekarang seperti apa contoh permasalahannya? Baik, kita masuk ke contoh permasalahan sekarang. Perhatikan ya. Nanti akan Bapak bandingkan dengan yang lain nanti. Contoh permasalahannya. Bagaimana contoh permasalahan untuk kejadian tidak saling lepas? Nah, kejadian tidak saling lepas itu tadi dua kejadian yang ada unsur yang samanya. Ya, ada unsur samanya. Misalnya ada A itu adalah kejadian muncul angka ganjil ya. Jadi A itu adalah muncul angka ganjil, dan B itu muncul bilangan prima. Oke, A muncul angka ganjil dan B muncul bilangan prima. Nah, semestanya ya, masih ingat ya, semestanya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah semestanya. Maka kalau misalkan ini kita gambarkan ke dalam bentuk diagram seperti ini ya, maka nanti jadi gini. Ini adalah si A yang warna merah. Munculnya angka ganjil. Angka ganjil di sini siapa saja? 1, 3, 5.
Berarti ditulis tuh 1 ya 3 5 itu isinya si A. Nah kemudian muncul bilangan prima, itu adalah si B. B berarti ini B bilangan prima. Coba diingat-ingat bilangan prima berapa aja? Ada 2, ada 3, ada 5 ya. Ini 2, 3, 5. Nah jadi itu kejadian A dan kejadian B dalam apa? Dalam kasus ini ya, dengan semestanya 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada 3, di sini juga ada 3, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Sehingga gambarnya ini, ya ini Bapak hapus. Ya. Gambarnya ini berubah, nih Bapak hapus. Karena dia 3 dan 5 itu dimiliki oleh keduanya, maka dia jadi kayak gini. Nah, jadi yang ada di tengah-tengah sini adalah 3 dan 5, karena dia adalah miliknya B, dia juga miliknya si A. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah peluang? Pertanyaannya kayak gini. Carilah peluang. Nah, ya soalnya seperti itu. Cara mengerjakannya berarti kita pakai ini tadi. Ya, kita cari dulu. Ya, jawabnya di sini ya. Berapakah PA-nya? Nanti PA itu rumusnya adalah N untuk kejadian A sama N untuk semestanya. Ya, ingat ya rumusnya kemarin ya. Nah, N untuk kejadian A itu ada siapa saja? Ada 1 tadi ya. Ada 3, terus ada 5. Berarti ada 3. Semestanya ada 6. Sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita cari untuk yang BB. Peluang B. Ya. Itu untuk N kejadian B per N semestanya. Sama dengan kejadian B ada 2, ada 3, ada 5. Ya, berarti ada 3 per semestanya ini ada 6. Sama dengan setengah. Nah, sekarang kita cari yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu adalah P, A, dan B. Ya, sama dengan berarti ada berapa banyak yang di tengah-tengah dan ada berapa banyak semestanya. Yang ada di tengah-tengah itu ada 1, 2. Sama dengan 2/6 semestanya. Jadi 1/3. Nah, angka-angka ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Yang kita masukkan ke dalam rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B sama dengan PA nya ini si merah ini ya, berarti setengah. Oke, ditambah PB nya juga setengah ya, terus dikurangi 1/3. Nah, ini tinggal dihitung nih. Oke, berarti 1 dikurangi 1/3 ya, 1 dikurangi 1/3 berarti jadinya 2/3. Nah, ini jawaban kita. Oke, jadi peluang untuk A dan A atau B itu adalah 2/3. Oke, bisa dipahami dulu. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Kita akan lanjutkan ke kejadian majemuk yang kedua.
Oke. Kedua, kita akan mencari tahu tentang kejadian saling lepas. Nah, kalau tadi itu kita kejadian tidak saling lepas ya, maka yang sekarang ini adalah yang saling lepas. Nah, kalau saling lepas seperti apa? Berarti tidak ada hubungannya antara kejadian A dan kejadian B ya. Tidak ada interseknya atau tidak ada irisannya ya. Maka dia gambarnya kayak gini. Ini adalah kejadian A ya, dan ini adalah Bapak zoom dulu, nggak kelihatan. Ini adalah kejadian B. Udah selesai. Yang dicari siapa? Berarti A atau B, tapi mereka saling lepas ya, tidak ada irisannya. Maka rumusnya karena tidak ada irisannya, rumusnya mirip kayak tadi. P A atau B itu sama dengan PA ditambah PB. Nah, kita coba bandingkan dengan rumus yang tadi ya. Kalau yang tadi itu ada warna hijau, kalau anak-anak ingat ini ada warna hijau ya. Nah, sekarang tidak ada. Di sini tidak ada. Oke. Kenapa? Karena dia tidak ada hijaunya, memang tidak ada yang ini, tidak ada irisannya. Nah, untuk nomor 2 itu tidak ada irisannya. Oh, menjelat. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk mencari dua kejadian saling lepas digunakan rumus ini. Oke, contohnya sebuah dadu ya dilempar sekali. Carilah peluang munculnya angka genap atau angka ganjil. Oke, sekarang perhatikan. Di sini ada kata-kata sebuah dadu ya dilempar sekali. Oke, sebuah dadu dilempar sekali. Kita tahu bahwa dadu itu isinya ada berapa? Ada 6. Berarti itu adalah semesta kita. Ya, berarti semesta kita. Berarti semesta kita itu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita diminta mencari peluang munculnya angka genap yang pertama. Berarti kejadian A itu munculnya angka genap siapa saja? 2, 4, 6. Dan yang B itu adalah munculnya angka ganjil. Angka ganjil siapa saja? 1, 3, 5. Nah, berarti untuk ini N kejadian A-nya itu adalah 3 ya. Kemudian N kejadian B-nya juga 3, dan N semestanya adalah 6. Nah, sekarang kita gambarkan aja. Kalau misalkan bingung, gambar aja ya. Kita gambar sebelah sini. Loading. Nah, gambar nih. A, ini B ya, isinya B itu adalah 1, 3, 5, sedangkan isinya si A itu adalah 2, 4, 6. Nah, sekarang perhatikan apakah ada angka-angka yang sama. Ternyata tidak ada ya, tidak ada angka yang sama. Berarti karena tidak ada yang sama,
Ini bisa kita gunakan kejadian saling lepas ya. Kejadian saling lepas, masukkan saja ke rumusnya, berarti P, kita cari dulu PA, peluang kejadian A itu adalah NA per NS sama dengan NA nya 3, NS nya 6 sama dengan setengah. Kemudian PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Nah, sekarang tinggal dijadikan satu di rumus peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah B, PA nya setengah, PB nya setengah, hasil akhirnya adalah 1/4. Oke. Perhatikan sebelum kita masuk ke kejadian majemuk yang ketiga. Baik, sekarang kita akan memasuki kejadian majemuk yang ketiga. Yaitu kejadian saling bebas. Oke, kejadian saling bebas itu terjadi jika kejadian pertama itu tidak mempengaruhi kejadian kedua, atau kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau mereka itu beda universe ya, beda semesta. Nah, ini nanti kebalikannya sama yang keempat, nanti kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat itu dia tidak saling bebas mempengaruhi, jadi kejadian A mempengaruhi kejadian B. Nah, kalau misalkan kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B, berarti dia saling bebas. Ya, jadi kejadian saling bebas ini kalau digambarkan gini. Ini adalah kejadiannya A, baru muncul kejadiannya B. Dan A tidak mempengaruhi B. A tidak mempengaruhi terjadinya B. Ya. Jadi A tidak mempengaruhi terjadinya B. Jadi dia yaudah A terjadi aja, habis itu B terjadi aja. Ya, mereka tidak saling mempengaruhi. Rumusnya ini disimbolkan dengan P untuk kejadian A dan B sama dengan untuk kejadian P, A, dan B itu bisa dihitung dengan mencari berapakah nilai PA nya dulu ya, kemudian dikali dengan kejadian PP. Oke, jadi bisa dihitung dengan seperti itu. Contohnya kejadian saling bebas seperti apa? Contohnya, kalau misalkan sebuah dadu, misalkan ya, sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan 1 kali
carilah peluang muncul angka genap pada dadu dan sisi gambar pada koin. Oke, jadi sini ada sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan satu kali. Ya, jadi nanti ini akan jadi semesta kita, sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan satu kali. Ya, ini adalah semesta kita. Oke, sedangkan kejadian pertamanya adalah muncul angka genap pada dadu. Kejadian kedua adalah sisi gambar pada koin. Nah, sekarang kita lihat sebuah dadu dan koin dilempar bersama-sama. Berarti nanti semestanya itu adalah pasangan. Pada dadunya angka 1, kemudian sisi angka, ya, 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka. Sudah, sampai 6 aja. Ya, karena dadu sisinya cuma 6. Nah, terus 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Gitu semestanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah muncul angka genap pada dadu dan sisi gambar pada koin. Ya, yang kita cek nih. Sekarang kita cek muncul angka genap pada dadu. Nah, berarti untuk N aja langsung ya. Genap pada dadu itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti NA-nya dia ada 6. Ya. Sedangkan ini tadi semestanya itu ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. NA nya tadi ada 6. Ya. Kemudian N B-nya sisi gambar pada koin. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti juga ada 6. Nah, peluang yang A berarti peluang kejadian A itu adalah 6/12 sama dengan setengah. Kemudian peluang kejadian B
juga ada 6/12 sama dengan setengah, sehingga P A irisan B nya sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 4/4. Oke, gampang ya. Sambil diperhatikan, yang penting kalian bisa membedakan bentuk-bentuknya, insya Allah mudah ya. Tinggal masukin rumusnya aja. Keempat itu kejadian bersyarat. Nah, maksudnya kejadian bersyarat itu apa? Kejadian yang pertama itu menjadi syarat atau berpengaruh terhadap kejadian yang kedua. Ya, jadi dia tidak saling bebas. Jadi kejadian A maksudnya adalah kejadian A itu menjadi syarat atau mempengaruhi munculnya kejadian B. Oke. Jadi kejadian B. Rumusnya ada dua ya, tinggal siapa yang duluan. Misalkan jika A itu terjadi lebih dulu daripada B ya, aku ulangi, jika A terjadi lebih dulu daripada B, apa tulis saja ya, jika A muncul lebih dulu dari B ya, maka rumusnya adalah P A irisan B sama dengan PA dikali P A irisan B per PA. Jadi keliru. Oke, jika A muncul lebih dulu dari B, maka peluang nulisnya adalah B-nya dulu dengan syarat A, yang baca gitu. Peluang kejadian B dengan syarat A itu adalah P A irisan B per P A. Nah, tapi jika sebaliknya, jika B muncul lebih dulu dari A, maka nulisnya gini, P A dengan syarat B muncul lebih dulu, berarti P A irisan B per PB. Oke, jadi ini rumusnya ya. Contoh soalnya sekaligus kalian kerjakan nanti ya. Itu adalah coba jadi untuk aktivitas hari ini silahkan WA Bapak ya, pengerjaan LKS kalian halaman 87 ya,
Soal bagian B nomor 5. Oke. Beri nama kelas sama tanggalnya. Ya, ini aktivitas tanggal berapa? Oke, aktivitas kita tanggal 21/10/2020. Nah, untuk aktivitas hari ini kalian coba mengerjakan soal kejadian bersyarat yang ada di halaman 87 soal B nomor 5. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Silahkan kalian WhatsApp Bapak seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam belajar dan tetap berusaha yang terbaik. Semoga apa yang kalian cita-citakan dipermudah oleh Allah dan kalian segera mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.